Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi washabihi. Kita berjumpa kembali melanjutkan pembacaan kitab Shahihul Adab Al-Islamiyah, membahas tentang adab seorang muslim. Kita masuk ke tema wanita haid dan mandi janabah. Termasuk keutamaan agama kita, agama Islam, segala perkara diatur dalam syariat kita, meskipun dalam hal yang sangat terkadang dianggap seseorang itu tabu, akan tetapi sebenarnya kita perlu untuk mempelajarinya. Kita kembali ke judul wanita haid dan mandi janabah. Poin yang ke-7 dari bab ini, tathhirul mar'ati bil miski qabla guslil haidi. Ya. Di sini beliau beri judul bersucinya seorang wanita dengan menggunakan misek atau minyak kasturi sebelum mandi haid. Ya. Jadi sunnah memakai minyak kasturi sebelum mandi haid. Diletakkan di mana nanti kita akan bahas. Ya. Fa fi sahihaini an Aisyah radhiyallahu anha qalat sa'alat imra'atun an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kaifa taqtasilu min haidatiha. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau menceritakan, ini salah satu faedah atau tujuan Nabi menikahi Ibunda Aisyah, yakni beliau membutuhkan figur seorang wanita yang nanti bisa menukil ilmu beliau. Dan tidak mungkin orang yang bisa menukil lebih banyak dibandingkan seorang istri. Ya. Bahkan anak sekalipun tidak bisa lebih intim, tidak bisa lebih mendetail dibandingkan istri. Apalagi istri-istri Nabi yang lain selain Aisyah ini kebanyakan sudah umur, ya. Jadi berbeda kalau dia untuk menghafal hadis atau memahami suatu permasalahan, berbeda dengan wanita yang lebih muda. Makanya ini kenapa alasan Nabi memilih Ibunda Aisyah sebagai istri meskipun masih sangat muda ketika itu. Dan nanti bisa dicari di rekaman saya di YouTube tentang bantahan kepada orang-orang yang mengatakan Nabi itu menyimpang karena menikahi anak kecil. Ini sudah dibantah dalam video saya. Ya. Beliau menceritakan, ya Ibunda Aisyah menceritakan, suatu ketika ada seorang wanita. Tadi saya baca-baca keterangan itu wanita dari Ansor, ya wanita dari Ansor, yakni penduduk Madinah. Beliau ini bertanya kepada Nabi SAW, kaifa taktasilu min haidatiha. Bagaimana tata cara seorang wanita mensucikan dirinya dari haid. Ya, haid yakni siklus wanita mengeluarkan darah secara normal, yakni darah yang bukan penyakit. Ya. Ketika seseorang wanita, ya sel telurnya tidak dibuahi oleh sperma laki-laki, maka dia akan ya mengeluarkan darah haid ya, melalui proses itu, proses menstruasi. Dan ini secara alami wanita ya ketika sudah balik akan mengalaminya sampai nanti dia menjelang usia tua. Nanti ada menopause, yakni ketika fase haid itu sudah berhenti. Nah, orang yang haid ini secara hukum fikih dia termasuk hadas besar. Ya, dia tidak boleh menyentuh Al-Qur'an, ya. Dia tidak boleh sholat, tidak boleh puasa. Dan cara bersucinya pun seperti hadas besar yang lain. Ya, sebagaimana orang laki-laki yang mengeluarkan mani. Bagaimana seperti orang yang berhubungan suami istri. Ya, maka dia ketika hendak berwudu atau hendak sholat, hendak ibadah, dia harus bersuci tidak cukup dengan wudu, tapi dia harus dengan mandi janabah. Ya. Wanita ini bertanya, bagaimana tata cara bersucinya seorang yang haid? Qala fadzakarat annahu 'allamaha kaifa taktasilu summa ta'khudhu firsatan min miskin fatatahharu
biha. Ya. Beliau mengatakan, maka disebutkan, ya. Maka Ibunda Aisyah menceritakan, ya. Beliau menyebutkan bahwasanya Nabi SAW kemudian mengajarkan wanita itu bagaimana cara mandi, ya. Kemudian beliau mengajarkan dengan cara ta'khudhu firsatan. Dia ambil secercah kain, sepotong kain atau bisa dengan kapas, ya. Min miskin yang itu diolesi dengan minyak misik atau minyak kasturi, ya. Fatatoharu biha. Fatatoharu biha. Maka wanita yang haid itu bersuci dengan kapas yang sudah diberi minyak kasturi tadi. Qalat kaifa atatoharu biha. Maka wanita ini tanya lagi, bagaimana caranya menggunakan kasturi ini pada wanita haid atau yang sudah suci dari haid. Qala, Nabi pun mengatakan, tatahhari tatahhari biha subhanallah. Ya, maka kamu bersuci saja, ya, dengan menggunakan minyak kasturi itu, ya subhanallah, ya. Nabi menyebutkan lafaz subhanallah karena malu, ya karena malu karena Nabi membicarakan perkara yang intim. Ya, wastataro wa asyara lana, ya. Kemudian Nabi pun berpaling, ya, menutup diri wa asyara lana dan memberi isyarat, ya, ya, memberikan isyarat, ya. Ya, wastataro, ya kemudian beliau berpaling wa asyara lana Sufyanu ibnu Uyainah biyadihi ala wajhihi. Maka perawi hadis yang menceritakan yang asalnya hadis ini dari Aisyah, siapa? Sufyan ibn Uyainah. Sufyan ibn Uyainah memberikan isyarat kepada kami, ya, dengan tangannya menunjuk wajahnya, ya, atau dengan demikian, ya. Nabi menyerahkan caranya ini dengan kapas yang sudah dikasih minyak kasturi. Wanita itu tanya bagaimana caranya, maka Nabi dipraktekkan, ya. Bagaimana Nabi menyerahkannya dipraktekkan oleh Sufyan ibn Uyainah, ya, dengan cara tangannya tutupi ke wajahnya. Kolat, ya. Sufyan mengatakan, Aisyah mengatakan, ya. Sufyan menceritakan bahwasanya Aisyah pernah berkata, ya. Wajtadabatuha, ya. Wajtadabatuha ilayyah. Ya, wa araftu ma aradan Nabi SAW. Ya, fakultu tattabi'i biha asarud dam. Ya. Maka Aisyah pun berkata, ya. Maka aku menarik, ya. Wanita itu saya tarik. Ya, ini orang Madinah, wanita itu memang agak berani, ya, kalau bertanya masalah seperti ini. Maka ditarik wanita itu, ya. Karena ini dia bertanya terlalu over, ya. Dia terlalu mengejar pertanyaannya kepada Nabi. Ditariklah wanita itu oleh Aisyah, ya. Maka saya paham, ya, apa yang diinginkan Nabi. Aisyah paham bahwasanya Nabi sudah malu untuk menyampaikannya. Maka Aisyah menceritakan, mengabarkan kepada wanita ini, tattaba'i biha asarodam. Jadi kapas yang ada minyak kasturinya itu dioleskan pada bagian yang terkena darah haid, yakni di sekitar vagina. Ini kan Nabi nggak mungkin menyebutkan perkara ini kepada wanita yang bukan istri. Maka Nabi tidak menyebutkan kalimat ini. Hadis ini ada pelajaran seorang dai hendaknya tidak berbicara permasalahan yang terlalu mendetail dalam masalah wanita, ya. Apalagi kita sering, ya, dengar kalimat dari gus-gus itu, ya. Kadang di panggung khotbah atau ceramah menyebutkan tentang wanita-wanita itu, ya. Ya enggak seperti itu, ya. Jadi ada adabnya, tidak terlalu over. Kalau menyampaikannya pun ya sesuai porsinya, ya sesuai porsinya. Kemudian pelajaran yang kedua dari hadis ini, minyak kasturi atau wangian tadi dioleskan ke sekitar farji wanita. Dari ilmu kesehatan ini ada manfaat. Jadi bau wangi itu fungsinya sebagai aromaterapi, ya.
Karena seorang yang haid itu biasanya ada namanya, saya lupa namanya apa, PMA, ya. Jadi stres pada wanita haid. Wanita haid itu karena ada perubahan hormon dia seringnya marah-marah ya, kebanyakan ya, enggak semuanya. Itu karena apa? PMS namanya PMS. Dia haid, dia stres ya. Maka setelah selesai haid diberikan wangi-wangian itu di sekitar farji tadi itu sebagai terapi ya, untuk menghilangkan stres. Ini juga faedah bahwasanya wanita itu suka wewangian. Ya. Kemudian yang ketiga, dari sisi ilmu kesehatan, seseorang ketika memberikan misik atau minyak kasturi tadi, hendaknya dari minyak kasturi yang asli, ya bukan dengan bahan kimia. Karena kalau menggunakan bahan kimia ini berbahaya. Ya. Kemudian yang keempat, ketika memberikan minyak kasturi pada farji wanita itu hanya di luarnya, tidak boleh dimasukkan ke lubang farjinya. Ini akan memudaratkan. Ya, karena dalam ilmu kesehatan ada namanya bakteri positif. Ya. Sebagaimana dalam usus kita, usus itu ada bakteri positif. Ya. Misal dalam hidung, pada lubang telinga itu ada bakteri positif. Bakteri yang memakan virus atau bakteri yang dari luar. Ya. Kalau ini dibuang, dimatikan, maka orang akan sakit. Makanya kalau seseorang memasukkan ya, zat benda apapun itu ya ke dalam lubang farji, khususnya wanita, kalau diberikan di dalam sampai terlalu dalam ini akan memudaratkan. Ya, karena akan mematikan bakteri positif. Ya. Ini ada nanti pelajaran kimia tentang asam basa, ya, tentang asam basa ketika kita di SMA dulu, ya, atau di SMP. Demikian jadi cara membersihkan haid. Ya. Saya belum tahu apakah ada agama lain selain Islam yang membahas perkara ini. Ya, saya belum menemuinya. Tapi kalau dalam Islam ini dibahas dan disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melalui wahyu. Ya. Dan ini ternyata diperkuat dengan sains. Ya. Secara ilmu kesehatan dan teknologi ternyata sangat cocok. Ya. Bahkan seandainya ini bertentangan dengan ilmu sains, maka kita kedepankan sabda Nabi SAW selama itu sahih. Ya. Demikian cara membersihkan seorang wanita dari haid. Jadi menggunakan minyak wangi. Jadi sebelum mandi. Kalau Syekh Wahid Al-Bali menyebutkan ini sebelum mandi. Ya, tapi cara membersihkannya tidak langsung dengan minyak kasturi. Jadi dibersihkan dulu. Jadi seseorang itu haid, berhenti atau belum berhenti secara pasti, itu menggunakan kapas yang kering dulu. Ya, ditempelkan di farjinya. Kalau dia masih ada rembesan, cairan, maka itu masih haidnya masih berlangsung. Tapi kalau sudah ditempel itu berhenti, maka itu haidnya berhenti. Ya, haidnya sudah berhenti. Kalau sudah berhenti dibersihkan dulu, ya sampai kering baru diberikan minyak kasturi. Kalau Syekh Wahid Al-Bali itu memberikan kasturinya sebelum mandi besar, mandi janabah. Tapi kalau kita baca di penjelasan ulama yang lain tadi, dilakukan setelah mandi. Ya, selesai mandi sudah kering baru diberikan. Agar sensasi wanginya itu lebih awet. Ya. Wallahu a'lam. Bab berikutnya atau poin yang berikutnya, poin yang ke-8, al-haditsu ala guslil jum'ati. Ya, anjuran agar kita bersemangat untuk mandi Jumat. Ya, dan secara ilmu fikih mandi Jumat yang kita pegangi, pendapat yang kami dapati yang paling kuat menurut kami ialah hukumnya sunnah, tidak sampai wajib. Ya. Fa fi sahihaini an Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dalam Bukhari Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, al-ghuslu yaumal jum'ati wajibun ala kulli muhtalimin. Mandi di hari Jumat itu hukumnya wajib atas atau bagi setiap orang yang sudah mimpi basah atau yang sudah balik. Hadis ini riwayat Bukhari Muslim. Akan tetapi nanti ada pensorif, pemaling hadis ini. Sehingga derajatnya hukumnya wajib di sini maksudnya ialah sunnah muakkadah.
Sebagaimana dalam kitab-kitab fikih Malikiyah, lafadz wajib di sini maksudnya ialah sunnah muakkadah. Ya. Mandi Jumat hukumnya sunnah muakkadah menurut Malikiyah dan Syafi'iyah. Ya. Kemudian pensorif hadis ini ialah hadis riwayat Tirmidzi yang Nabi sebutkan, dan barang siapa mandi maka mandi itu afdol. Ya, jadi Nabi membandingkan antara orang yang wudhu saja tanpa mandi sebelum berangkat Jumatan dan orang yang mandi sekaligus wudhu. Maka kata Nabi, orang yang mandi, barang siapa mandi, maka mandi itu afdolu, lebih baik. Makna afdol atau lebih baik artinya dia lebih baik. Dan lebih baik itu maknanya ialah keutamaan, tidak sampai wajib. Yang namanya afdol itu tidak menunjukkan makna wajib. Inilah pensorif makna wajib pada hadis ini. Ya. Rawal Bukhariyu fi sahihihi an Abdullah ibni Umar radhiyallahu anhuma. Dalam riwayat Bukhari atau Imam Bukhari meriwayatkan dalam sahihnya dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Idza jaa ahadukumul jum'ata falyaqtasil." Jika telah datang kepada salah seorang kalian hari Jumat, ya, atau apabila salah seorang kalian mendatangi sholat Jumat, mohon maaf ya, apabila salah seorang kalian mendatangi sholat Jumat, maka mandilah dulu. Mandilah dahulu. Dan mandi di sini, perintah di sini menunjukkan makna sunnah muakkadah. Sekali lagi sunnah muakkadah. Dan kita harus tahu goyah, ya, ilah secara usul fikih kenapa orang Jumatan itu harus mandi dulu. Ya. Yang pertama, dia hendak berjumpa dengan kaum muslimin yang begitu banyak di Masjid Jami. Ya. Tentu orang yang datang ke sholat Jumat dengan bau wangi ini akan memberikan kesan positif kepada jamaah yang lain. Berbanding terbalik kalau dia datang dengan keringat, mungkin pulang dari sawah atau dari pabrik, langsung ganti baju tanpa mandi, bau keringatnya akan mengganggu kaum muslimin yang begitu banyak hadir di Jumatan tadi. Ya. Maka bisa jadi kalau dia sampai bau, maka walau a'lam bisa sampai derajatnya dia wajib mandi. Karena hukum asal mengganggu seorang muslim itu perkara yang dilarang. Ya, tapi secara asal hukumnya mandi Jumat ialah sunnah. Ya, walau a'lam. Poin yang ke-9, ta'jilul iqtisali minal janabah. Menyegerakan atau tidak menunda-nunda mandi pada kondisi orang yang junub. Maksudnya kalau sudah suci. Makanya kalau ada seorang laki-laki selesai dia dari junub, maka sunnahnya ialah dia mandi, segera mandi. Atau seorang wanita yang haid, kalau sudah selesai haidnya segera mandi. Ini hukum asalnya disegerakan. Fa fi sahihaini an Ibnu Umar radhiyallahu anhu anna Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Atau kita baca riwayat yang lain, ya. Fa fi sahihaini an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza arada an yanama wa huwa junubun wasala farjahu wa tawaddoa li shalah. Ya. Dalam Bukhari Muslim dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, ya, adalah kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam jika beliau ingin tidur, ya, dan dalam keadaan junub, ya, maka beliau membasuh kemaluannya, membasuh farjinya terlebih dahulu, kemudian beliau wudhu, ya, sebagaimana wudhu untuk sholat, ya, dan beliau tidak mandi, ya, tapi beliau wudhu, ya, karena ada pendapat ulama yang mengatakan orang yang tidur dalam keadaan junub itu hukumnya makruh. Maka untuk mengangkat kemakruhan tadi dia disunahkan meskipun sekedar wudhu
sekedar wudhu itu mengangkat kemakruhannya. Termasuk ini keajaiban air. Ya. Jadi air itu ialah sesuatu benda, zat yang bisa mengembalikan energi seseorang. Ini rahasia ya, yang luar biasa dari air. Jadi air itu ialah sesuatu benda yang bisa mengembalikan tenaga seseorang. Ya, karena seseorang setelah jima atau yang selainnya itu biasanya lemas. Ya. Maka dia menggunakan air untuk mengembalikan nasyatohnya tadi, ya semangatnya tadi. Bahkan ada nanti pendapat fikih, ya, seseorang niat mandi besar hanya sekedar tidak dibasahi seluruhnya itu sudah cukup, ya. Sudah cukup dengan catatan nanti dilanjutkan, ya. Jadi dia mencuci farjinya dan tangan kakinya, ya. Tapi niat nanti dilanjutkan. Saya nanti baru mandi tak sempurnakan mandi beberapa saat. Ya. Jadi tidak ada mualah, ya. Tidak ada mualah dalam bab mandi. Ya. Ada pendapat seperti itu. Mualah itu berkesinambungan, berbeda dengan wudhu. Harus mualah. Ya. Tidak ada jeda yang lama. Jadi boleh sekedar wudhu nanti disambung mandinya nanti. Nah, atau sekedar dia wudhu nanti setelah bangun tidur dia baru mandi. Dan ini bukan perkara yang haram, ya. Karena Nabi disebutkan dalam satu riwayat pernah menggilir istri-istri beliau yang beda rumah satu malam tanpa mandi. Ya, artinya beliau tidak mandi antara jima yang satu ke jima yang lain. Dan artinya tidak mensegerakan mandi. Beliau masih menundanya. Ini menandakan kebolehannya, ya. Tapi akan sekali lagi ini hukum asalnya makruh, tidak sampai haram. Rawan Nasa'i bi sanadin sahihin an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza arada an ya'kula aw yanama wa huwa junubun tawaddoa wudu'ahu lis-shalah. Ya. Imam Nasa'i rahimahullah meriwayatkan dengan sanad yang sahih dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan adalah kebiasaan Nabi SAW tatkala beliau ingin makan dan ingin minum dalam keadaan masih junub, beliau berwudu dulu. Ya, jadi kalau belum sempat mandi, ya, tapi beliau ingin makan atau beliau ingin tidur, maka beliau wudu dulu. Beliau wudu dulu. Ini termasuk sunnah yang mungkin harus banyak kita tahu, ya, yang harus kita tahu. Jadi sekedar cuci tangan, mencuci farji dan wudu, ya, mencuci farji dan wudu, ini termasuk kesunahan, ya. Kalau belum sempat mandi, banyak faktornya orang belum sempat mandi. Karena mungkin masih malam, masih dingin. Kalau dia mandi besar keramas, dia kedinginan bisa menggigil, bisa sakit, ya. Dan kalau mau menyalakan air hangat juga masih males, ya. Maka cukup dia berwudu sebagai kesunahan, ya. Tapi meskipun ini tidak mengangkat, ya, tidak mengangkat hadas besarnya, tetap dia harus mandi untuk mengangkat hadas besarnya. Tapi ini sudah mencukupi dari sisi sunnah, mencukupi kesunahan, ya, mencukupi kesunahan agar dia tidak tidur dalam keadaan junub, dalam keadaan makruh, ya. Ya, minimal dia wudhu saja, ya. Baru nanti kalau sudah memungkinkan dia baru mandi. Ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Yang sudah bergabung silah ahlan wa sahlan, ya. Dari Berkah Laku Tina Sutyawati, Kadar Berkah Laku Tina Karmintan Sutyawati, ya. Ini ada yang ingin disampaikan silahkan. Dalam Sahih Bukhari Muslim tadi, ya, ada yang belum kita baca red Bukhari Muslim dari Ibnu Umar tadi, bahwasanya Ibnu Umar menceritakan ayahnya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Rasulullah, ya, apakah kita tidur
apakah salah seorang kita tidur dalam keadaan junub? Ya. Nabi jawab silahkan. Naam silahkan. Idza tawaddo'a ahadukum. Ya. Tapi wudhu dulu. Boleh tidur tapi wudhulah dulu. Wudhulah dulu salah seorang kalian, maka barulah dia tidur dalam keadaan junub tidak mengapa. Ya. Bahwa junubun ya nih dalam keadaan junub tidak mengapa. Ya. Jadi wudhu dulu. Selesai dari bab mandi. Ya. Berikutnya ialah adabul libas, adab memakai pakaian. Ya, sebagaimana nanti ada beliau menyebutkan riwayat doa sebelum memakai baju baru, doa memakai pakaian, kemudian menggunakannya dengan arah kanan dulu, ya bagian kanan dulu. Dan mengangkat kain di atas mata kaki bagi laki-laki, ya, nanti dibahas. Tidak memakai pakaian yang ketat, ya. Kemudian menjauhi tasyabuh dengan orang kafir, atau laki-laki dilarang tasabuh dengan perempuan atau sebaliknya, ya. Larangan memakai sutra, atau terkadang masih boleh ya, memakai sutra dengan syarat dengan kadar yang sedikit, ya. Lalu bolehnya seseorang memakai cincin bagi seorang laki-laki, ya. Dan juga zikir setelah memakai baju. Insya Allah nanti kita bahas di pertemuan berikutnya. Ya, demikian yang bisa kami sampaikan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.